Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fahmi Farijal. Di sini saya mewakili dari kelompok 8 sebagai untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran dari kelas B, yaitu dosen pengampunya sendiri Bapak Redi Hermanto, SPD MPD. Dan untuk kelompok kita, untuk anggotanya yang pertama yaitu ada Ahmad Syihabudin dengan NPM terakhir 044. Selanjutnya ada Alfi Syarifatul Kamilah dengan NPM terakhir 045, Rahma Aulia Septiani dengan NPM terakhir 047, dan yang terakhir saya sendiri Fahmi Farijal dengan NPM 055. Oke, untuk lebih lanjutnya kita akan bahas secara lebih rinci dan lebih jelas oleh anggota-anggota kelompok kami. Diharapkan para penonton bisa menyimak materi yang kita berikan. Selamat menyaksikan. Proses pembelajaran memiliki tujuan utama untuk membawa perubahan yang sistematis dan terprogram pada peserta didik. Perubahan ini mencakup pengembangan dalam 3 ranah utama, yaitu kognitif yang berkaitan dengan kemampuan berpikir atau pengetahuan, yang kedua yaitu afektif berkaitan dengan sikap dan nilai, dan serta psikomotorik berkaitan dengan keterampilan atau tindakan nyata. Untuk mencapai tujuan tersebut, proses pembelajaran harus dipengaruhi oleh beberapa elemen penting seperti peserta didik itu sendiri, guru sebagai fasilitator utama, kepala sekolah sebagai pemimpin kebijakan, materi ajar yang disampaikan, serta media atau sumber belajar yang digunakan. Dalam prosesnya, guru memiliki peran sentral dalam memilih dan menerapkan metode yang tepat dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip belajar yang efektif agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan bermakna. Salah satu prinsip yang penting yang pertama yaitu prinsip perhatian dan motivasi. Perhatian peserta didik akan muncul apabila materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Di samping itu, motivasi menjadi pendorong utama dalam pembelajaran. Motivasi terbagi menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari diri sendiri dan motivasi ekstrinsik yang dipengaruhi oleh faktor luar seperti lingkungan atau penghargaan. Guru perlu merancang pembelajaran yang menarik agar dapat membangkitkan semangat belajar peserta didik sehingga mereka dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Motivasi yang baik mendorong peserta didik untuk lebih sungguh-sungguh dalam mengikuti proses pembelajaran. Prinsip kedua yaitu proses keaktifan. Proses pembelajaran tidak dapat dipaksakan kepada orang lain karena belajar merupakan pengalaman yang dialami oleh peserta didik itu sendiri. Oleh karena itu, pembelajaran baik harus memungkinkan peserta didik itu aktif, baik secara psikis maupun fisik. Keaktifan ini tidak hanya ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan dan mencatat materi, tetapi juga untuk melalui kegiatan praktik, diskusi, atau eksplorasi. Guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang mendukung agar peserta didik dapat merasa nyaman dan aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah prinsip keterlibatan langsung. Dalam hal ini, peserta didik tidak hanya hadir di kelas, tapi juga benar-benar terlibat dalam proses pembelajaran. Edgar Dale menggunakan teori kerucut pengalaman atau count of experience yang menyatakan bahwa pembelajaran yang paling efektif adalah pembelajaran melalui pengalaman langsung. Artinya, semakin nyata dan konkret pengalaman peserta didik, maka semakin mudah mereka memahami dan mengingat materi. Selanjutnya adalah prinsip keempat, yaitu prinsip keberadaan individual. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi kecerdasan, minat bakat, latar belakang, emosi, fisik. Guru juga harus mampu memahami perbedaan-perbedaan ini dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Tidak semua peserta didik dapat memahami materi dengan cara yang sama, sehingga diferensiasi pembelajaran menjadi penting untuk memastikan semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang adil untuk tujuan pembelajaran. Prinsip kelima yaitu prinsip tantangan. Nah, dalam proses pembelajaran, tantangan berperan sebagai pemicu semangat dan gairah belajar peserta didik. Peserta didik dihadapkan pada tugas atau permasalahan yang menantang, namun sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Mereka cenderung akan lebih fokus dan terdorong untuk menyelesaikannya. Tantangan dapat membentuk daya juang dan melatih ketekunan yang merupakan
nilai-nilai penting dalam proses pendidikan. Yang terakhir yaitu prinsip pengulangan. Dalam pembelajaran, pengulangan sangat diperlukan agar memahami peserta didik terhadap materi yang semakin kuat. Melalui pengulangan, hubungan antar stimulus dan respon menjadi lebih erat dan kemampuan peserta didik dalam mengingat serta menerapkan materi akan meningkat. Guru perlu memberikan latihan dan pembiasaan dalam bentuk tugas, kuis, maupun diskusi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengulangan dalam pembelajaran dan pentingnya dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Pengulangan dalam pembelajaran merupakan suatu tindakan berupa latihan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh peserta didik dengan tujuan untuk memantapkan hasil pembelajaran. Pengulangan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memperluas dan memperdalam pemahaman melalui proses pengulangan yang konsisten. Melalui kegiatan pengulangan, peserta didik akan lebih mudah menguasai materi dan meningkatkan kemampuan belajarnya secara menyeluruh. Slamet Tom mendefinisikan belajar sebagai suatu proses di mana seseorang berusaha untuk memperoleh perubahan perilaku secara menyeluruh yang merupakan hasil dari pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat beberapa teori yang menjelaskan pentingnya pengulangan dalam proses pembelajaran. 3 di antaranya adalah teori psikologi daya, teori psikologi asosiasi, dan teori conditioning. Yang pertama yaitu teori psikologi daya, menyatakan bahwa belajar merupakan proses untuk melatih berbagai kemampuan atau daya yang dimiliki manusia, seperti kemampuan mengamati, mengingat, menghayal, merasakan, dan berpikir. Daya-daya ini dapat diibaratkan sebagai pisau yang akan menjadi tajam apabila diasah secara terus-menerus. Dengan demikian, pengulangan atau repetisi menjadi kunci utama dalam mengembangkan dan mengoptimalkan fungsi daya-daya tersebut. Melalui latihan yang berkesinambungan, daya yang dimiliki oleh peserta didik dapat berkembang dengan maksimal, mempercepat proses penyimpanan informasi dalam otak, serta meningkatkan kemampuan berpikir dan pemahaman secara menyeluruh. 2. Yaitu teori psikologi asosiasi. Menurut teori ini, belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Prinsip utama dalam teori ini adalah law of exercise atau hukum latihan yang menyatakan bahwa pengalaman belajar yang dilakukan secara berulang akan meningkatkan kemungkinan munculnya respon yang benar. Dalam proses ini, metode trial and error yang disertai dengan koreksi berkelanjutan menjadi kunci dalam memperbaiki dan memperkuat hubungan antara stimulus dan respons, sehingga hasil belajar dapat tercapai secara optimal. Yang ketiga yaitu teori psikologi conditioning. Teori ini menekankan bahwa perilaku individu dapat dibentuk melalui proses pengulangan dan pembiasaan terhadap stimulus tertentu. Dalam konteks pembelajaran, proses ini bertujuan untuk mengkondisikan peserta didik agar merespon suatu stimulus dengan perilaku atau sikap yang sesuai. Selain itu, stimulus yang digunakan tidak harus bersifat langsung, melainkan dapat berupa stimulus penyerta yang mendukung proses belajar secara efektif. Oleh karena itu, proses pengulangan menjadi sangat penting dalam pembentukan kebiasaan yang diharapkan. Berdasarkan ketiga teori yang telah dipaparkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengulangan merupakan proses penting dalam proses pembelajaran. Melalui pengulangan, kemampuan dan daya yang ada dalam diri peserta didik dapat dilatih dan dikembangkan. Selain itu, hubungan antara stimulus dan respon dapat diperkuat, serta kebiasaan belajar yang positif dapat dibentuk. Pengulangan tidak hanya membantu mengatasi kelupaan, tetapi juga menjadi kunci dalam mencapai hasil yang belajar yang optimal, melalui pembentukan pola perilaku dan respon yang terarah. Baik ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai umpan balik dan juga penguatan dalam pembelajaran. Yang pertama, umpan balik dalam pembelajaran. Nah, apa sih itu umpan balik atau feedback? Nah, umpan balik atau feedback adalah informasi atau respon yang diberikan oleh seseorang seperti guru, teman, orang tua, atau bahkan diri sendiri yang tujuannya untuk membantu kita memahami sejauh mana pencapaian kita dalam belajar ataupun bekerja itu ya. Nah, biasanya umpan balik ini diberikan setelah kita melakukan suatu tugas atau usaha dan juga bisa dipergunakan untuk memperbaiki kesalahan, untuk memperdalam pemahaman dan juga untuk memberikan motivasi agar berkembang lebih baik ke depannya.
Nah, adapun tujuan utama dari umpan balik yaitu untuk mengurangi kesenjangan antara kondisi kita saat ini dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Nah, dengan adanya umpan balik, peserta didik dapat mengetahui kesalahan atau kekurangan yang perlu diperbaiki. Yang kedua, dapat memahami bagian-bagian yang sudah dikerjakan dengan benar dan mempertahankannya. Dan yang ketiga, peserta didik mendapatkan arahan tentang langkah-langkah yang bisa diambil agar hasil belajarnya lebih optimal. Nah, jadi umpan balik itu bukan hanya sekedar koreksi, tapi juga menjadi panduan yang jelas tentang apa yang sudah baik dan apa yang masih bisa ditingkatkan gitu ya. Menurut Hattie dan Timperley, ada 3 pertanyaan penting yang sebaiknya dijawab pada saat pemberian umpan balik. Pertanyaan pertama, apa tujuan belajar yang ingin dicapai? Nah, pertanyaan ini membantu siswa memahami arah dan target dalam proses belajarnya. Pertanyaan kedua, sejauh mana kemajuan yang sudah dicapai? Nah, di sini siswa bisa melihat apakah mereka berada di jalur yang benar, apa masih perlu perbaikan. Nah, pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Nah, umpan balik yang baik akan memberikan arahan konkret untuk perbaikan atau pengembangan ke depan gitu. Nah, dalam praktiknya, umpan balik ini bisa diberikan dalam beberapa tingkatan. Yang pertama, umpan balik terhadap hasil tugas. Nah, jadi ini tuh berfokus pada benar atau tidaknya jawaban. Nah, yang kedua, umpan balik terhadap proses. Nah, ini tuh menyoroti cara atau strategi dalam penyelesaian tugas gitu, strategi atau cara yang digunakan dalam penyelesaian tugasnya. Nah, yang ketiga, umpan balik terkait regulasi diri. Jadi ini tuh lebih ke mendorong siswa untuk mengevaluasi dan memperbaiki pekerjaannya secara mandiri. Nah, yang keempat, umpan balik terhadap diri. Jadi ini tuh biasanya berupa pujian gitu atau komentar personal gitu, seperti wah kamu hebat ya. Namun umpan balik seperti ini kurang efektif karena tidak memberikan arahan konkret untuk perbaikan. Nah, agar umpan balik ini benar-benar bermanfaat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, umpan balik sebaiknya spesifik dan jelas sehingga siswa tahu bagian mana yang perlu diperbaiki. Nah, umpan balik juga harus diberikan tepat waktu, yaitu saat siswa masih dalam memproses memahami materi. Nah, umpan balik juga ya harus mendorong refleksi supaya siswa ini bisa berpikir kritis tentang apa yang mereka pelajari. Nah, selanjutnya umpan balik ini harus berfokus pada tugas dan juga proses ya, bukan pada kepribadian siswa. Nah, hal ini itu untuk membangun siswa lebih percaya diri dan mandiri gitu ya, bukan menjatuhkan siswa gitu. Jadi ya, umpan balik yang efektif itu bisa membantu siswa dalam memahami kekuatan dan kelemahannya ya, serta memberikan panduan yang jelas untuk mereka berkembang. Nah, dengan begitu siswa bisa belajar lebih percaya diri dan juga mandiri. Nah, materi selanjutnya yaitu penguatan dalam pembelajaran. Penguatan dalam pembelajaran adalah salah satu cara yang digunakan guru untuk mendorong siswa agar terus melakukan perilaku positif seperti aktif bertanya, rajin menyelesaikan tugas, atau bahkan lebih serius dalam memahami materi. Nah, penguatan bisa berbentuk pujian, bisa memberikan hadiah, atau bahkan menghilangkan sesuatu yang kurang menyenangkan. Misalnya, tidak memberikan tugas tambahan karena siswa telah mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Nah, konsep ini berasal dari teori operant conditioning yang dikembangkan oleh B.F. Skinner yang menyatakan bahwa perilaku cenderung akan diulang apabila memiliki konsekuensi yang menyenangkan. Nah, dalam dunia pendidikan ya, penguatan lebih disarankan daripada hukuman gitu karena bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Ada beberapa penguatan ya, ada beberapa jenis penguatan yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran. Salah satunya penguatan positif yang umum digunakan. Contohnya memberikan pujian atau memberikan hadiah ketika siswa berhasil menunjukkan kinerjanya dengan baik. Atau juga bisa memberikan komentar seperti, bagus, kamu bisa menjawab pertanyaan dengan logis dan jelas. Nah, lalu ada juga penguatan negatif, yaitu ketika guru menghilangkan sesuatu yang kurang menyenangkan sebagai bentuk apresiasi. Misalnya, siswa yang sudah menyelesaikan tugas lebih awal tidak perlu mengerjakan tugas tambahan. Nah, penguatan ini tetap bersifat positif gitu karena bertujuan untuk mendorong perilaku yang diharapkan.
Nah, selain itu ada juga penguatan sosial, yaitu ketika siswa merasa dihargai oleh guru dan juga teman-temannya. Contohnya, memajang hasil karya siswa atau memuji siswa di depan teman-temannya. Nah, ada juga penguatan material, seperti pemberian hadiah, stiker, atau sertifikat. Tapi ya, penguatan ini tuh kalau sering digunakannya bisa membuat siswa belajar hanya untuk hadiah gitu, bukan hanya untuk memahami materi. Nah, agar penguatan benar-benar efektif, guru perlu memperhatikan cara memberikannya. Misalnya memberikan pujian yang spesifik, daripada hanya mengatakan bagus, akan membantu jika dikatakan kamu sangat teliti dalam menjelaskan jawaban ini. Nah, itu akan sangat membantu. Nah, selain itu, guru juga bisa menggunakan sistem token reward, yaitu memberikan poin atau stiker yang dapat ditukarkan dengan hak istimewa. Ya, sebenarnya untuk memberikan apresiasi terhadap pencapaian siswa. Jadi, umpan balik yang membangun juga merupakan bentuk penguatan yang baik. Nah, penguatan yang baik itu dapat meningkatkan motivasi dan juga rasa percaya diri siswa gitu, apalagi jika berfokus pada proses dan juga usaha gitu, bukan hanya hasil akhir. Nah, hal ini bisa membantu siswa dalam membangun growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan bisa terus berkembang melalui latihan dan juga kerja keras. Namun, penguatan juga perlu diberikan secara seimbang ya, karena jika terlalu sering memberi hadiah ya bisa-bisa siswa kehilangan motivasi untuk belajar gitu ya, karena terfokusnya hanya kepada hadiah dan hadiah gitu. Jadi, oleh karena itu guru perlu bijak ya dalam menggunakannya agar tetap mendukung proses belajar dengan cara positif dan juga menyenangkan. Sekian dari saya. Oke, untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh saya, yaitu mengenai implikasi dari prinsip-prinsip belajar dan dalam proses pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar merupakan komponen penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Prinsip-prinsip ini meliputi perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, perbedaan individual, tantangan, dan pengulangan. Setiap prinsip memiliki implikasi baik bagi pendidik maupun peserta didik. Yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Perhatian merupakan syarat utama terjadinya pembelajaran yang efektif. Bahan ajar harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi peserta didik. Pendidik perlu kreatif dalam memilih bahan dan media ajar yang menarik untuk menumbuhkan motivasi belajar. Selanjutnya ada keaktifan. Peserta didik harus terlibat aktif secara fisik, emosional, dan intelektual. Aktivitas seperti diskusi kelompok, eksplorasi materi, dan analisis konten akan meningkatkan pemahaman. Keaktifan peserta didik juga sangat dipengaruhi oleh metode dan strategi yang digunakan oleh pendidik. Selanjutnya ada keterlibatan langsung. Edgar Dale melalui konsep count of experience menekankan pentingnya pembelajaran nyata dalam pembelajaran. Siswa yang belajar melalui praktik langsung akan lebih mudah memahami dan mengingat materi. Kegiatan seperti eksperimen, simulasi, dan proyek nyata mengintegrasikan aspek kognitif, emosional, dan motorik, serta menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, empati, dan kreativitas. Selanjutnya ada perbedaan individual, yaitu setiap siswa memiliki gaya belajar, kemampuan, dan latar belakang yang berbeda. Pendidik harus mempertimbangkan perbedaan ini saat merancang metode dan media pembelajaran. Pendekatan visual, auditori, dan kinestetik dapat digunakan sebagai karakteristik peserta didik untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Selanjutnya ada tantangan. Pembelajaran yang menantang mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif. Ketika dihadapkan dengan masalah nyata yang relevan, siswa menjadi lebih aktif dan termotivasi. Tugas-tugas yang menantang namun realistis, terutama yang berkaitan dengan kehidupan sosial atau global, meningkatkan keterlibatan dan rasa makna dalam belajar. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu pengulangan. Menurut Thorndike, semakin sering suatu aktivitas diulang, semakin kuat hubungan stimulus dan respon. Pengulangan membantu siswa memahami dan mengingat materi lebih baik. Pendidik dapat menggunakan kuis, diskusi, atau simulasi untuk mengulang materi secara menarik dan interaktif, sehingga siswa tidak hanya mengingat tapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut. Oke, dirasa cukup ya materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf jika banyak kesalahan, banyak
kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan saja di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.